Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saat ini kubu Anies Baswedan rajin berkampanye bahwa Anies adalah capres terkuat untuk 2024. Mereka membangun narasi bahwa saat ini Anies digempur oleh konspirasi yang didanai oligarki. Para musuh Anies ini digambarkan membayar partai, media, KPK, dan buzzer untuk menghancurkan Anies. Tapi kata mereka dengan jumawa, Anies tidaklah tumbang, melainkan makin cemerlang. Maaf loh ya, mereka ini bicara atas dasar apa? Peluang Anies Baswedan untuk jadi presiden 2024 memang masih terbuka lebar. Dia bisa jadi presiden Indonesia 2024-2029. Tapi ada satu syarat. Pada Pilpres nanti, Ganjar Pranowo tidak maju sebagai salah satu kandidat. Kalau Ganjar maju, hampir pasti Anies akan kalah. Hitung-hitungan ini saya dasarkan pada hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang baru saja diluncurkan. Ingat ya, yang bikin survei adalah SMRC, bukan lembaga penelitian abal-abal. Nah, survei yang dilakukan Agustus lalu ini menghasilkan sejumlah temuan yang menarik. Survei ini menunjukkan bahwa kalau yang maju adalah 3 nama, yakni Prabowo Subianto, Ganjar, dan Anies, maka 2 nama dengan dukungan terbesar adalah Ganjar dan Prabowo. Ganjar mendapat dukungan 32%, di posisi kedua ada Prabowo dengan 30,8%, dan baru Anies terpaut agak jauh dengan 21,9%. Yang tidak menjawab 15,3%. Bukan itu saja. Saat Pilpres akan diselenggarakan tinggal 1,5 tahun lagi, suara Ganjar naik terus dari waktu ke waktu. Pada Desember tahun lalu, suara dukungan terhadapnya baru di kisaran 28%. Lantas pada Juni naik menjadi 30% dan sekarang menjadi 32%. Adapun Prabowo, pada Desember 2021, suara dukungan terhadapnya adalah 34%, lantas turun menjadi 27% pada Mei, dan sekarang naik lagi menjadi 30%. Sedangkan Anies konstan dukungannya, di angka 22,6% baik di Desember maupun di Mei, dan sekarang turun sedikit menjadi 21,8%. Dilihat dari angka-angka ini, peluang Ganjar nampak paling terbuka lebar. Apalagi kalau kita mempertimbangkan fakta bahwa saat ini jumlah masyarakat yang mengenal Ganjar masih jauh di bawah mereka yang mengenal Anies dan Prabowo. Jumlah warga yang mengenal Prabowo mencapai 96%. Jumlah warga yang mengenal Anies mencapai 85%. Sementara yang mengenal Ganjar hanyalah 71%. Jadi bayangkan, walau masih ada 30% rakyat tidak mengenal Ganjar, dukungan terhadapnya mengatasi kedua pesaingnya. Apalagi kalau semakin besar persentase rakyat yang mengenal Ganjar. Survei ini juga menunjukkan bahwa Ganjar lebih disukai daripada Prabowo dan Anies. 83% warga yang mengenal Ganjar menyatakan suka pada Ganjar. Sementara di sisi lain hanya 74% warga yang mengenal Anies menyatakan suka pada Anies. Sementara hanya 71% warga yang mengenal Prabowo menyatakan suka pada Prabowo. Seluruh data ini menunjukkan bahwa di antara ketiganya yang paling kuat adalah Ganjar. SMRC juga bersimulasi siapa yang akan dipilih rakyat kalau Pilpres harus dilakukan dalam 2 putaran. Ini akan terjadi kalau dalam putaran pertama tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50%. Di tahap kedua ini hanya 2 kandidat dengan suara terbanyak yang disertakan. Untuk itu SMRC meminta masyarakat memilih kalau cuma ada 2 nama kandidat. Hasilnya seperti sudah diduga lagi-lagi menunjukkan keunggulan Ganjar. Seandainya yang maju ke putaran kedua adalah Anies melawan Ganjar, sang gubernur Jawa Tengah menang jauh. Ganjar 56,4%, sementara Anies hanya 32,6%. Yang tidak menjawab 11%. Sekarang kalau nama Ganjar dikeluarkan dan yang bertarung adalah Anies melawan Prabowo, keduanya berselisih tipis. Anies didukung 38% suara, sementara Prabowo 41,5% suara. Sementara yang tidak menjawab 20,4%. Dengan kata lain, kalau yang maju bertiga, kemungkinan harus ada 2 putaran.
dan di putaran kedua Ganjar akan menang. Kalaupun yang maju hanya 2 sejak awal, Ganjar akan menang dalam satu gebrakan. Karena itu Anies hanya akan berpeluang kalau Ganjar tidak maju. Kalau Anies bertarung hanya melawan Prabowo, peluangnya masih terbuka lebar. Selisih yang cuma 3% sangat mungkin diatasi. Dan Anies sangat mungkin kembali menggunakan politik identitas untuk menarik suara kalangan yang tidak menjawab itu. Tapi kalau Anies harus berhadapan dengan Ganjar, rasanya peluang dia hampir tak ada. Selisihnya mencapai hampir 25%. Jadi bisa dibilang satu-satunya harapan agar Anies masih berpeluang menang adalah dengan menyingkirkan Ganjar dari gelanggang. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tim Anies harus melakukan segala cara agar PDIP tidak mengajukan nama Ganjar sebagai capres. Sejauh ini tidak terlihat tanda-tanda Megawati mendukung ide pengajuan nama Ganjar. Dia nampaknya masih tetap bertahan dengan keyakinan bahwa dia harus bisa menjadikan Puan sebagai cawapres. Bila berhasil dijadikan wapres, Puan bisa membangun popularitas dan basis massa sebagai capres 2029. Bahkan mengingat usia dan kondisi kesehatan Prabowo, bisa saja Puan naik ke posisi nomor 1 di tengah jalan karena kondisi darurat. Karena itu Megawati sangat mungkin menjatuhkan pilihan pada Puan. Apalagi para pendukung PDIP memang terkenal loyal pada Megawati. Apapun pilihan sang ibu, kader-kader PDIP akan semenuhnya mendukung. Bagi loyalis PDIP, haram hukumnya membantah perintah sang ibu. Dan kata lain, kalau Megawati sampai mengajukan Puan, keputusan itu tetap akan didukung pemilih PDIP. Kalau Megawati bertahan dengan Puan, PDIP tidak mungkin mengajukan nama Ganjar. Kalau begitu, mungkinkah Ganjar maju melalui partai lain? Mungkin saja, tapi ada sejumlah hambatan. Pertama, sikap Ganjar sendiri sebagai loyalis PDIP. Dia mungkin sekali memilih tidak bertarung di gelanggang Pilpres daripada mengkhianati Megawati. Kedua, kalaulah dia bersedia maju, harus ada partai-partai lain yang mau memajukan namanya. Dan kalau yang terakhir ini yang terjadi, saya rasa tim Anies akan bermain. Kubu Anies akan mencegah jangan sampai ada koalisi yang bersedia meminang dan mengajukan nama Ganjar. Mereka akan all out untuk mencegah jangan sampai Ganjar maju. Dari lobby-lobby, tawaran konsesi, sampai money politics akan mereka lakukan. Itu akan mereka lakukan karena mereka tahu Ganjar adalah hambatan terbesar bagi ambisi Anies menjadi presiden. Kita tunggu saja apakah akal sehat akan menang. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.